Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa nanti kalian absensi di Google Classroom ya. Oke, kalau jika minggu lalu kita belajar tentang tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi, untuk hari ini materinya adalah tentang struktur percabangan ya. Agar penerapan kita ya materi minggu lalu itu lebih optimal, maka kita harus mempelajari juga tentang struktur percabangan karena kita dapat mengaplikasikan dalam berbagai kondisi dalam pemrograman sehingga hasil program yang akan kita gunakan itu akan lebih sempurna nantinya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, membuat kode program struktur kontrol percabangan. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa nanti dapat atau mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian dan macam-macam struktur kontrol percabangan. Dua, menjelaskan statement atau perintah untuk kontrol percabangan satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi atau lebih, dan percabangan bersyarat. Yang ketiga, membuat aplikasi percabangan satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi atau lebih, dan percabangan bersyarat. Pembelajaran kali ini nanti kita menggunakan model pembelajarannya adalah project based learning. Jadi di akhir nanti kalian harus mempunyai proyek ya. Oke, ini ada satu permasalahan yang saya punya, yang Bapak punya, kira-kira nanti solusinya apa ya dari kalian? Di sebuah desa, ini permasalahannya ya, di sebuah desa itu akan memberikan program bantuan langsung tunai kepada warganya yang termasuk dalam kategori miskin, itu sebesar Rp650.000. Nah, selama ini banyak anggapan bahwa program bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Justru banyak penduduk yang berkategori miskin itu tidak mendapat bantuan BLT. Sebaliknya, penduduk yang mampu justru mendapatkan bantuan BLT. Nah, jadi agar nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira solusinya apa? Solusinya adalah kita membuat sebuah program dengan menerapkan struktur kontrol percabangan dengan menentukan kategori miskin dan mampu, sehingga akan mendapatkan beberapa yang dapat sesuai dengan kriteria tersebut. Oke, biar lebih jelas, kalian memahami tentang struktur kontrol percabangan, ya. Kalian simak baik-baik apa yang akan saya jelaskan. Ada yang tahu nggak apa sih percabangan itu? Percabangan dalam pemrograman disebut juga dengan decision control flow, kondisi atau struktur if. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, dengan percabangan, sebuah program itu akan dapat menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang ditentukan oleh programmer. Kalau seandainya kita yang akan menjadi programmernya. Nah, sekarang coba kalian identifikasi ada berapa macam atau berapa jenis-jenis percabangan yang ada pada bahasa pemrograman C++. Saya Pak. Oke, ya silakan. Ada 4 antara lain percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan tiga kondisi, dan percabangan bersyarat. Untuk percabangan yang pertama, percabangan satu kondisi atau percabangan if, struktur percabangan if. Struktur percabangan satu kondisi adalah struktur percabangan yang hanya menggunakan satu kondisi atau satu ketentuan saja. Jika kondisi terpenuhi, maka instruksi akan diproses. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka akan dilewati atau diloncati, atau pesannya itu tidak akan ditampilkan. Sebagai contoh, ya, ada flowchart berikut ya. Flowchartnya seperti di samping. Nah, flowchart ini bisa digambarkan atau bisa dijelaskan seperti ini, kita baca ya. Jika total belanja lebih besar dari 100.000, maka tampilkan pesan selamat, Anda dapat hadiah. Tetapi kalau di bawah 100.000,
Bagaimana? Ya pesannya tidak akan ditampilkan. Yang tampil itu hanya terima kasih sudah berbelanja. Nah itu kalau kita membaca flowchart contoh dari satu percabangan satu kondisi. Yang kedua yaitu struktur percabangan if else atau dua kondisi. Percabangan if else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Ya. Blok pilihan pertama itu kondisi benar dan blok pilihan kedua itu adalah kondisi salah. Struktur percabangan tiga kondisi atau lebih atau bisa disebut juga dengan percabangan bertingkat. Nah, percabangan tiga kondisi merupakan struktur percabangan yang dapat digunakan untuk memecahkan kasus yang memiliki tiga kondisi. Bersarang merupakan bentuk struktur percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if di dalamnya terdapat if lagi. Oke, selanjutnya kalau tadi kita sudah ada menjelaskan percabangan satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi atau lebih, kemudian percabangan bersarang. Selanjutnya ini bagaimana penerapannya? Perhatikan sintaks atau kode berikut ya. Ini adalah pemrograman bahasa C. Kalian akan menulis kode-kode program ini nanti di dev ya plus itu. Nah setelah itu nanti di compile. Nah coba perhatikan. Jika diinputkan 98.000 hanya muncul terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Tapi jika diinputkan lebih dari 100.000, selamat Anda akan mendapatkan hadiah. Itu contohnya ya. Saya. Ya, silakan. Apakah bisa program ini diterapkan di bahasa pemrograman yang lain? Jadi begini, secara teori struktur kontrol percabangan itu sama, tetapi secara sintaksis atau penulisannya itu berbeda. Sehingga jika sintaks bahasa C++ itu tidak bisa digunakan atau dipakai oleh bahasa pemrograman lainnya, karena setiap bahasa pemrograman itu mempunyai atau memiliki sintaks sendiri-sendiri. Untuk tugas proyek berupa solusi yang tadi awal sudah disampaikan, yaitu membuat sebuah program dengan menerapkan struktur percabangan ya, dalam mencari kategori miskin dan mampu untuk mendapatkan sebuah bantuan langsung tunai sebesar 650.000. Kemudian hasil dari tugas nanti bisa diupload di menu Google Classroom. Atau nanti link aksesnya di sini ya untuk soal evaluasi. Setelah kita mempelajari materi hari ini, dapat kita simpulkan percabangan adalah sebuah decision atau kondisi yang digunakan untuk menentukan tindakan sesuai dengan logika dalam beberapa kelompok, antara lain percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan tiga kondisi atau lebih, dan percabangan bersarang. Tolong salah satu dari kalian menyampaikan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Yang kami lakukan dalam pembelajaran hari ini adalah 1. Mempelajari tentang pengertian percabangan, 2. Macam-macam percabangan, 3. Membaca flowchart, 4. Mempelajari kode program struktur kontrol percabangan. Baik, setelah kita mempelajari materi tentang struktur kontrol percabangan hari ini, di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang struktur kontrol perulangan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.